Sekarang di depan semua. Ayo pindah. Coba biar kelihatan. Izin, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, Bapak Imron Rosadi. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Cirebon yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan hantaran Bupati terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki acara pokok, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Rukesi binti Walim, ibunda tercinta dari Saudara Tarseni, anggota Komisi 1 dari fraksi Demokrat. Pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020, semoga amal ibadah almarhumah selama hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan keluarganya serta kerabat yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sampaikan pula selamat Hari Pahlawan yang rutin setiap tahun diperingati pada tanggal 10 November. Dengan semangat Hari Pahlawan kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita doakan almarhumah Ibu Rukesi dan para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok memenuhi ketentuan pasal 104 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dijelaskan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, khususnya dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Saudara Bupati Cirebon telah mengajukan surat nomor 903/1270 strip Bapelitbangda tanggal 30 Juni tahun 2020 perihal usulan revisi jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021 dan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Dan terakhir dengan surat nomor 903/2434 strip BKAD tanggal 10 November 2020 perihal permohonan perubahan jadwal nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2021. Dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 mengacu pada kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 yang telah dituangkan ke dalam nota kesepakatan. Hal ini bertujuan agar ada kejelasan tentang pokok-pokok kebijakan pembangunan yang diagendakan pemerintah daerah. Sehingga untuk tahapan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 akan kita peroleh gambaran yang lebih jelas dan transparan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 25 dari 49 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang Tatip DPRD. Bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020 yang beracarakan hantaran Bupati terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui beberapa penjelasan dan keterangan atas rancangan APBD tahun anggaran 2021, marilah kita simak bersama pidato hantaran Bupati Cirebon terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ba'du. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon dan Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, dalam suasana memperingati Hari Pahlawan ini, semoga kita semua senantiasa dapat mewarisi dan meneruskan semangat juang dan pengorbanan para pahlawan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan ini melalui pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, harmonisasi dan sinergitas yang selama ini terbentuk. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja saat ini jauh berbeda dengan penyusunan APBD pada tahun-tahun yang kebelakang, yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pada tahun ini berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Pada kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang agak sulit untuk membandingkan secara rinci tentang APBD tahun 2020 dengan APBD tahun 2021. Di mana pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tidak dikenal lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Yang ada hanya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Demikian juga halnya dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan APBD pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan aplikasi berbasis server lokal, sedangkan untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2021 menggunakan aplikasi berbasis server pusat. Penggunaan aplikasi baru ini berimplikasi pada lambatnya proses penginputan data RAPBD. Aplikasi ini juga belum menampilkan seluruh lampiran-lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dengan penjelasan tentang asumsi makro pembangunan, prioritas pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 disusun dengan mengacu pada rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2024. Rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Selanjutnya, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk tahun 2021 disusun dalam bentuk program kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang dilaksanakan bersama masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah dan juga oleh masyarakat untuk tahun anggaran 2021. Mendasari pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mendasarkan pada peraturan Bupati Cirebon nomor 45 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 ditujukan dalam mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur. Berdasarkan tema pembangunan di atas, maka ditetapkan 9 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk tahun 2021 yang meliputi 1. Peningkatan akses kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk berkelanjutan pendidikan dasar. 2. Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat. 3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian.
industri, perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan pelindungan jaminan sosial. 6. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. 8. Peningkatan kualitas layanan dan kerja birokrasi. Dan 9. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pandemi COVID-19. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, melalui tema pembangunan tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 2,7 sampai 3,5% untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh. Maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil, dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,5 sampai 4,5%. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif, sehingga mendorong sektor real bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan dapat ditekan pada angka 9,20%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 8,47%. Dalam penyusunan APBD tahun 2021, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan COVID-19 dengan memiliki prioritas pada 1. Peningkatan kapasitas penanganan kesehatan dan dampak ekonomi atas pandemi COVID-19. 2. Memberikan bantuan sosial berupa bantuan tunai dan non-tunai bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. 3. Subsidi beban biaya secara langsung dalam kendali pemerintah pusat dan daerah bagi masyarakat yang terdampak. 4. Melakukan relaksasi pajak dan retribusi daerah. 5. Memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako. 6. Memastikan dan mengawasi aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat kesehatan yang menangani COVID-19. Serta 7. Mengefektifkan APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanganan dampak COVID-19. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, sebelum diuraikan lebih rinci tentang proyeksi struktur pendapatan dan rencana alokasi belanja RAPBD tahun anggaran 2021, perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah terhitung berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaan. 2. Pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan informasi yang telah dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan dan telah mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait setelah dilakukannya rekon terhadap rencana kerja antara SKPD dengan kementerian terkait. 3. Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak didasarkan pada penerimaan tahun 2020. 4. Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah belum dapat menyajikan besaran rencana penerimaan dari pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 karena informasi tentang bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Cirebon belum diketahui besarannya. Terkait dengan informasi sumber pendapatan yang bersifat spesifik seperti DAK, DBH, CHT, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah. Serta bantuan keuangan provinsi diterima setelah Perda APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan. Maka pemerintah daerah dapat menganggarkannya melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD anggaran tahun anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD, perubahan KUA PPAS, dan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Adapun proporsi alokasi anggaran yang dirumuskan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021 untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pelayanan umum sebesar 31,63%.
ketertiban dan ketenteraman sebesar 1,67%, ekonomi sebesar 5,74%, lingkungan hidup sebesar 5,02%, perumahan dan fasilitas umum sebesar 2,74%, kesehatan sebesar 20,59%, pariwisata sebesar 0,59%, pendidikan sebesar 30,86%, dan perlindungan sosial sebesar 1,15%. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami sampaikan substansi ringkasan rancangan anggaran pendapatan dan daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Pada sisi pendapatan daerah, anggaran pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 3,3 triliun rupiah lebih, terdiri dari satu pendapatan asli daerah sebesar 671 miliar rupiah lebih yang diperoleh dari hasil pajak daerah direncanakan sebesar 259 miliar rupiah lebih. Retribusi daerah direncanakan sebesar 37 miliar rupiah lebih. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar 9 miliar rupiah lebih, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar 364 miliar rupiah lebih. Dua pendapatan transfer sebesar 2,7 yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat sebesar 2,3 triliun lebih, dan transfer pemerintah antar daerah sebesar 356 miliar rupiah lebih. Tiga pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari dana pembangunan, dana perimbangan 1,8 triliun yang terdiri dari dana transfer umum, dana bagi hasil 73 miliar rupiah lebih, dana alokasi umum 1, triliun rupiah lebih, dan dana alokasi khusus non fisik sebesar rupiah lebih. 4 pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari dana insentif daerah sebesar 40 miliar rupiah lebih. 5 pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari dana desa sebesar 454, dan 6 pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebesar 356 miliar rupiah lebih yang diperoleh dari pendapatan bagi hasil pajak. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pada sisi anggaran belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 sebesar 3,4 triliun rupiah lebih dialokasikan untuk satu, belanja operasi direncanakan sebesar 2,5 triliun rupiah lebih, terdiri dari besar 1,8 triliun rupiah lebih, belanja dan jasa sebesar 718 miliar rupiah lebih, belanja hibah sebesar 29 miliar rupiah lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar 13 miliar rupiah lebih. 2 belanja modal direncanakan sebesar 178 miliar rupiah lebih, terdiri dari belanja modal tanah sebesar 14 miliar rupiah lebih, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 41 miliar rupiah lebih, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 40 miliar rupiah lebih, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 81 miliar rupiah lebih, serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar 260 juta rupiah lebih. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 28 miliar rupiah lebih, dan belanja transfer sebesar 670 miliar rupiah lebih diperoleh dari belanja bagi hasil untuk pemerintah desa sebesar 29 miliar rupiah lebih, dan belanja bantuan keuangan untuk pemerintah desa sebesar 640 miliar rupiah lebih. Dengan rumusan belanja sebagaimana digambarkan di atas, maka dapat diketahui bahwa presentasi tertinggi proporsi belanja pada RAPBD tahun anggaran 2021 untuk belanja operasi sebesar 74,73%. Proporsi belanja operasi sebagaimana struktur di atas sebesar 74,73% dari belanja daerah masih cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh alokasi belanja pegawai dengan memperhitungkan gaji CPNS yang baru, gaji P3K, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan guru PNSD, serta tunjangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 sebesar 52,81% dari belanja daerah, dan belanja barang dan jasa sebesar 20,69% dari belanja daerah. Sedangkan alokasi belanja publik dalam struktur alokasi belanja ditempatkan pada belanja modal tanah sebesar 0,43% dari belanja daerah,
belanja modal gedung dan bangunan 1,18% dari belanja daerah, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 2,35% dari belanja daerah, belanja bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah untuk pemerintah desa sebesar 0,86% dari jumlah belanja daerah, bantuan keuangan untuk pemerintah desa yang terdiri dari dana desa dari APBN, alokasi dana desa, ADD, dan bantuan program sebesar 18,45% dari jumlah belanja daerah, dan belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar 1,23% dari belanja daerah. Proporsi belanja modal masih relatif kecil. Hal ini disebabkan belum diketahuinya besaran penerimaan DAK fisik dan DAK non fisik dari pemerintah dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memberikan prioritas yang tinggi terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 30,86% dan fungsi kesehatan sebesar 20,59% dari rencana belanja daerah tahun anggaran 2021. Dari struktur pendapatan dan belanja sebagaimana disebutkan di atas, diketahui bahwa RAPBD tahun anggaran 2021 mengalami defisit sebesar 83 miliar rupiah lebih. Defisit tersebut diharapkan dapat ditutup dari pembiayaan neto. Dari sisi penerimaan pembiayaan direncanakan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya 89 miliar rupiah. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar 5,8 miliar rupiah untuk bank, BCB, BD, BPR, dan BPJ. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, demikianlah beberapa penjelasan secara garis besar tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Dan kami berharap pembahasan bersama Dewan yang terhormat dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diagendakan. Yang dapat penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak hadirin para anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap tujuan dan sasaran serta program kerja pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi pemanfaatan dengan baik anggaran yang tersedia terhadap anggaran prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan. Selain harus jelas sasarannya, yang sangat penting juga jelas manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan sambutan hantarannya. Demikian telah kita simak bersama pidato hantaran Saudara Bupati Cirebon tentang rancangan APBD tahun anggaran 2021. Pada semua anggota DPRD kami persilahkan untuk mempelajari, menelaah, dan mengkaji naskah hantaran Bupati terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan sebagai bahan untuk persiapan pemandangan umum DPRD yang insya Allah akan diacarakan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 13 November hari Jumat malam ini pukul 19.30. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD ini kami tutup, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari fraksi Partai Nasdem nomor 211-501-FP Nasdem _10 Romawi _2020 tanggal 27 Oktober, dengan ini kami sampaikan perubahan susunan komposisi personalia fraksi Partai Nasdem sebagai berikut. Ketua Saudara Muhammad Ghafur Akbar, Wakil Ketua Dr. Anda Haji Tati Suhaiti, Sekretaris Munawir SH, Bendahara Suryanti AMD, Anggota Asep Zainuddin Budiman, Haji Hermanto SH, dan Saudara Titi Sumanti.
Selain hal tersebut di atas, berdasarkan surat dari fraksi Partai Nasdem nomor 211504 Nasdem _10 2020 tanggal 27 Oktober menyampaikan bahwa terdapat perubahan keanggotaan pada Badan Musyawarah dari fraksi Partai Nasdem yang semula Saudari Titi Sumanti digantikan oleh Saudara Munawir SH dan keanggotaan Haji Hermanto SH pada Bapemperda digantikan oleh Saudari Titi Sumanti. Selanjutnya perubahan tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang penetapan perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, penetapan perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 10 November 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Lampiran 1. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020, tanggal 10 November 2020. Susunan personalia dan bidang tugas Badan Musyawarah. Bidang tugas berdasarkan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD. Anggota 1. Muhammad Lutfi MSI, 2. Rudiana SE, Wakil Ketua. 3. Teguh Rusiana Merdeka SA, Wakil Ketua. 4. Dr. Haji Subhan, Wakil Ketua. 5. Haji Tanung Hidayat, Anggota. 6. Raden Hasan Basori SE MSI, Anggota. 7. Hajah Ismiyatul Fatihiyah Yusuf BKOM MPA, Anggota. 8. Haji Mahmudi SPDI, Anggota. 9. Haji Mustafa SH, Anggota. 10. Hajah Amanah SE, Anggota. 11. Sahri Romadoni SE, Anggota. 12. Diah Irwani Intiyati SAP, Anggota. 13. Yayat Hidayat ST, Anggota. 14. Raden Cakra Suseno SH, Anggota. 15. Haji Mulus Trisla Ageng SE, Anggota. 16. Dokrandi Tati Suhaiti, Anggota. 17. Munawir SH, Anggota. 18. Ahmad Pawas STP, Anggota. 19. Dr. Muhammad Ridwan MPDI, Anggota. 20. Haji Mahmud Jawa SH, Anggota. 21. Tarseni, Anggota. 22. Suryanti, Anggota. 23. Mamat Surahmat, Anggota. 24. Hajah Dr. Hajah Hanifah MA, Anggota. 25. Siska Karina SH MH, Anggota. 26. Ikin Asikin Esos MSI, Sekretaris bukan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua belum ditandatangani. Lampiran 2. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tanggal 10 November 2020. Susunan personalia dan bidang tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Bidang tugas berdasarkan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon. Anggota 1. Muhlisin Nalahuddin SHMH, Ketua. 2. Nova Fikrot Sopiah LC, Wakil Ketua. 3. Raden Hasan Basori SE MSI, Anggota.
4. Dr. Hajah Hanifah MA anggota. 5. Aan Setiawan SSI anggota. 6. Abdurrahman anggota. 7. Haji Hanafi SHMH anggota. 8. Siska Karina SHMH anggota. 9. Sopatilah SH anggota. 10. Hajah Eryati anggota. 11. Asep Jainuddin Budiman anggota. 12. Titi Sumanti anggota. 13. Ikin Asikin MSI Sekretaris bukan anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 23 September tahun 2020 telah dibentuk Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati Cirebon sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 14 tahun 2020. Berdasarkan pasal 139 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 bahwa panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berjumlah 15 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 12 orang anggota, dan 1 orang sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana hasil rapat panitia khusus pemilihan pada tanggal 3 November 2020, disepakati untuk mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon untuk merubah susunan keanggotaan komposisi pansus pemilihan yang semula sekretaris panitia khusus pemilihan diganti menjadi wakil ketua 2. Selanjutnya, usul perubahan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh saudara sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang perubahan pembentukan pansus pemilihan Wakil Bupati Cirebon sisa masa jabatan tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan perubahan pembentukan pansus panitia pemilihan wakil bupati Cirebon sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Pertama, perubahan pembentukan pansus pemilihan wakil bupati Cirebon sisa masa jabatan tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut. 1. Haji Mustafa SH, Ketua. 2. Muhlisin Nalahuddin SHMH, Wakil Ketua 1. 3. Sofwan ST, Wakil Ketua 2. 4. Haji Darusa SH, Anggota. 5. Dr. Hajah Hanifah MA, Anggota. 6. MH Syahirul Alam SPDI, Anggota. 7. Abdurrahman, Anggota. 8. Anton Maulana STMM, Anggota. 9. Yayat Hidayat ST, Anggota. 10. Hajah Nana Kencanawati SPD, Anggota. 11. Haji Hermanto SH, Anggota. 12. Munawir SH, Anggota. 13. Haji Mahmud Jawa SH, Anggota. 14. Dr. Haji Muhammad Ridwan MPDI, Anggota. 15. Nurholis SPDI, Anggota. 16. Ikin Asikin Esos MSI, Sekretaris bukan anggota. Kedua, tugas pansus pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu 1. Menyelenggarakan dan penanggung jawab pemilihan wakil bupati. 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dalam rapat paripurna penetapan wakil bupati. Ketiga, masa kerja pansus pemilihan ditentukan sampai dengan ditetapkannya Wakil Bupati Cirebon sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 10 November 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, 2. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian maka selesai seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan hantaran Bupati Cirebon terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, diantaranya sahabat AKBP Arif, Wakapolresta mewakili Kapolresta Cirebon, Haji Abdul Hanan mewakili Pengadilan Agama Sumber, Letu Waji Kasih Bahasa Ops mewakili dan Lanut Sugir Sukani Majalengka, Kapten Infanteri Haryono Esa mewakili Dandim 0620 Cirebon, Letu Arhanud Reza R. Pahlevi mewakili Daniel Arhanud, Saudara Firman Wahyudi mewakili Kajari Kabupaten Cirebon, dan Ibda Haryanto mewakili Danyon C. Pelopor Satbrimopda Jabar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin yang terhormat, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian dan penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD kedua masa persidangan 1 tahun anggaran 2020 dengan resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.